Tapi kalau umur kalian masih 12 tahun, masih 11 tahun, opo yo. Terus kalian bisa bilang, ini dewasa banget. Kamu tuh dewasa banget, umur 11 tahun. 13 deh SMP, kamu tuh dewasa banget. 3, 2, 1. Close the door. Door already closed. Aku lapar. Isi masaknya gitu. Santai. Iya, kemarin tak suruh itu. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Ingat jangan lupa minum air putih yang buahnya ya, biar kencing kalian tuh nggak kuning. Oh iya, sopo wingi kepret, ayo. 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 Hari ini kita akan bahas tentang pacaran. Mbak, harusnya tuh nyari pacar yang kayak gimana sih, Mbak? Jadi ini adalah ciri-ciri pacarmu itu udah tepat apa belum untuk kamu. Bisa juga ciri-ciri ini kalian tetapkan ketika PDKT juga. Karena ini penting banget untuk kalian cewek maupun cowok gitu ya. Dulu itu sifatku nggak seperti ini. Dulu itu sifatku menyebalkan, nggak mau komunikasi. Dulu itu aku kalau misalnya ada hal yang bikin aku bad mood, nggak suka, nggak pernah tak komunikasiin, diem, ngambek, meneng. Habis itu terlupakan, ketika ada masalah lagi itu baru keluar. Nah itu kan nggak bagus banget tuh. Terus aku anaknya atos banget, angel dikandani. Terus apa lagi ya? Aku tuh pokoknya dulu tuh nyebelin banget, atos banget. Kalau aku sudah menurutku A itu benar walaupun itu salah, ya aku nggak akan menerima B, C, D dan sebagainya. Begitu. Apapun alasannya. Ya jadi ketika aku A, ketika kamu B, rasa kamu lebih aku. Ya kan? Ketika kamu A, aku dan A pun, oh kok kita sama, tapi tetap tak kulik dulu nih apa yang beda. Oke, aku menemukan perbedaan di situ. Oke, kita nggak bisa barengan, kayak gitu. Jadi aku adalah wanita menyebalkan dulu. Pol, sak pole. Ya, makanya Marcel sering bilang kamu tuh cewek bajingan. Kayaknya iya. Jadi ini ciri-ciri pasanganmu tuh udah tepat belum untuk kamu. Yang pertama banget. Ini tak bantuin mikir logikanya ya, mikir gampangnya. Pertama, sebelum kamu menemukan pasangan, kalian harus tahu dulu, umur emang tidak mempengaruhi suatu kedewasaan manusia. Tapi kalau umur kalian masih 12 tahun, masih 11 tahun, opo yo. Terus kalian bisa bilang, ini dewasa banget. Kamu tuh dewasa banget, umur 11 tahun. 13 deh SMP, kamu tuh dewasa banget. Gak bisa kan? Kowe umur 13 SMP, mangan wae jek dikongkon, ya kan? Masih sering disuruh beli ini itu ke pasar sama ibumu, sering salah, ya kan? Benerin pam rusak aja belum bisa, Kalau suruh matiin listrik, kunci pintu tiap malam pun enggak mungkin, pasti bapakmu yang melakukan, ya kan? Tugas orang tua kalau malam anak-anaknya udah tidur tuh pasti ngecekin pintu, jendela udah pada dikunci belum, udah pada digembok belum. Ya kan? Tahu apa tuh umur 13 tahun SMP kita ambil paling kecil. Taunya ya pulang sekolah ganti baju, nerak ganti baju seneni semehe, itu kelambine seragame warna putih angel dikumbah. Kalau sekarang karena online semua, ya taunya tangi turu langsung jelek ngadepe laptop gitu kan. Di kamar doang, ngertine, "Bu, minta kuota." Kayak gitu. Kalau ada tugas-tugas yang harus beli apa, Bu minta uang buat beli ini. Sudahkah bisa dibilang kamu dewasa? Kamu dewasa banget umur 13 tahun. Nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya orang tuamu melarang kalian ketika pacaran umur 13 tahun, SMP atau bahkan SD dulu tuh, aku masih sering tuh kelas 6 SD, terus adik kelas 3 apa kelas 2 tuh udah mamah papahan. Bek-beknya kalau jajan, melaku. Terus kita kakak kelas kan mau tambahan tuh, pulang sekolah mau tambahan. Balik lagi, iya mah. Apa itu? Apa yang ku dengar itu? Ya kan? Yang kayak gitu-gitu. Umur itu tetap ada pengaruhnya. Cuman ada yang lebih dewasa dari umurnya. Biasanya kedewasaan tuh dipengaruhi sama pengalaman hidup. Udah dicoba apa aja nih di dalam hidupnya sama Tuhan gitu kan. Udah ada pengalaman apa di dalam hidupnya. Kumpulannya seperti apa. Lingkup mainnya tuh seberapa. Apakah luas, apakah sempit. Dari itu baru kebentuk tuh pola pikirnya. Bisa dibilang dewasa atau enggak gitu. Kalau misalnya masih umur belasan tahun itu biasanya kalau pacaran tuh ya cinta-cinta monyet doang. Atau keblondrok. Ya kan biasanya
Mbak perawanku hilang umur segini soalnya aku nggak tahu kalian SMP pacarannya mbak cah kuliah. Oh didoboli. Aduh, didoboli guys. Jadi kalau masalah umur aku no comment gitu ya. Tapi saranku nih buat kalian yang masih di bawah umur, jangan kesusu pacaran. Temen deket aja dulu, PDKT aja dulu gitu ya. Nanti kalau kalian sudah bisa memahami diri kalian, paham nih oh, aku tipe seperti apa, baru kalian bisa memahami orang lain. Konsepnya tuh begitu. Aku pun tahu konsep ini setelah apa ya, setelah mengalami banyak hal. Jadi aku share nih ke kalian yang untung belum mengalami banyak hal itu. Ciri-ciri yang pertama nih, kalau pasangan kalian tuh tepat untuk kalian, ngobrolnya tuh nyambung atau enggak ya. Walaupun kalian minatnya itu beda, misal aku tuh mbak sukanya tuh nonton kalau TV atau YouTube itu Nat Geo misal. Sedangkan pacarku tuh kalau nonton tuh film, sinetron dan sebagainya. Walaupun berbeda jalur dan genre, tapi ketika ngobrol kalian nyambung nggak masalah. Mbak hobiku itu diving, snorkeling dan lain-lain. Hobi pacarmu apa shopping, beda kan? Tapi ketika ngobrolnya nyambung nggak masalah. Ngobrolnya nyambung apa ketika ngobrolin misal si cowok ngajakin ngobrol kayak sayang kayaknya rumah kita nanti begini-begini, kayaknya enggak deh. Jadi ngobrolnya itu tuh enak, nggak bikin emosi dan sebagainya. Ketika ngobrolnya nyambung, sampai tua pun kalian akan tetap nyambung gitu loh. Karena ketika di dalam pernikahan, hidup kalian itu tidak melulu tentang seks, tapi urusan di ranjang itu penting juga ya kan. Ketika kalian ngobrolnya enak, nyambung, komunikasinya baik, dan dia tidak ada keluhan di luar, misal sama kamu nggak ngobrol tapi sama temennya terus cerita kayak iya nih pacarku tuh nggak bisa diajak ngobrol, dia nggak pernah menyuarakan isi hatinya, dia nggak pernah ngasih tahu maksudnya dia ke aku tuh apa, dia nggak pernah begini begitu. Jadi curhatnya sama temennya, sama pacarnya didiemin. Nah yang kayak gitu itu berarti udah nggak nyambung. Intinya adalah nyambung kalau diajak ngobrol dan bisa terbuka gitu. Terus kalian itu saling menghargai atau enggak? Masih sering merasa kayak aku tuh lebih pintar daripada kamu, aku tuh lebih tua daripada kamu, aku tuh lebih berpengalaman daripada kamu, urusan agamaku tuh jauh lebih agamis aku daripada kamu. Masih ada rasa seperti itu enggak? Jadi di dalam suatu hubungan cewek dan cowok ini atau pasangan ini, ada yang selalu merasa lebih tinggi terus, lebih berpengalaman terus, lebih berat terus, yang satu merasa rendah terus. Nah kalian bayangin aja, ketika kalian menikah 10 tahun dan merasakan itu terus, kuat nggak kalian? Yang cowok merasa, aku lebih berpengalaman, aku tahu kehidupan seperti apa, aku tahu cara menyikapi secara agama seperti apa, aku tahu, pokoknya aku lebih tahu daripada kamu. Dan yang cewek akan selalu merasa, oke, kamu tuh lebih tahu daripada aku, ya udah deh, iya aku bodoh. Nah bayangin aja 10 tahun kalian menikah, kalian akan merasakan itu terus. Apakah kalian betah? Apakah kalian tahan? Ya itu dipikirin lagi. Jadi nggak enak nih kalau ada timpang, satu merasa lebih tinggi, satu jadi akan merasa lebih rendah terus, atau satu merasa lebih tinggi, satunya kalah terus perasaannya. Nah itu juga nggak sehat. Lebih enak apa saling menghargai, itu lebih baik. Kayak umur, oke, kamu lebih muda daripada aku, tapi aku tidak pernah menganggap kamu lebih bodoh daripada aku, atau lebih tidak berpengalaman daripada aku. Itu lebih baik di dalam suatu hubungan. Itu penting. Terus gaya hidup, sesuai nggak sih? Jomplang nggak sih? Misal yang satu suka barang-barang mewah, semua harus estetik dan sebagainya, yang satu berantakan apa adanya. Stres. Biasanya yang estetik ini tadi stres. Dan yang berantakan biasanya akan ngikut lebih rapih doang, tapi agak ngomel-ngomel karena semuanya akan diatur. Nah, kalau udah kayak gitu ada perbedaan seperti itu, nyambung nggak? Enak nggak tuh hidup barengnya? Kalau ada perbedaan itu pasti, namanya kita cewek dan cowok berpasangan, beda keluarga dan sebagainya, itu ada perbedaan pasti di dalamnya. Tapi ketika ada perbedaan itu bisa nggak diobrolin nih? Misal yang satu sukanya tempat rapi, adem, bersih, wangi dan sebagainya, yang satu sembarangan, urusan. Diobrolin nih. Yang bersih ini akan selalu ngasih tahu kayak kalau bersih itu kan enak, kamu nyari apa-apa gampang, kamu tidur juga nggak takut kena ada tungau, ada hewan-hewan, gatal-gatal, alergi dan sebagainya. Yang satu ngomong aku nggak pernah dibiasain kayak gitu, kamarku ya tak urus sendiri dan kamarku emang seperti ini. Jadi kalau diobrolin itu enak, masih bisa ada ketemu jalan tengahnya, lanjut deh tuh. Kalau nggak ketemu jalan tengahnya, bayangin aja kalian berdua akan bergulat masalah habit setiap hari selama kalian menikah. Bayangkan. Yang satu minta estetik, misal piring aja. Yang satu minta estetik, harus dari tanah liat yang di oven dan sebagainya. Harus ada gambar-gambarnya. Yang satu minta apa? Wes piring plastik lah, wes rak gampang pecah. Nah, perbedaan itu tuh. Sanggup gak tuh selama 10 tahun deh minimal. Terus perbedaan-perbedaan tadi nih, kalian bisa nggak ya nyari solusinya?
Diajak ngobrol bisa nggak ya? Balik lagi sebenarnya poin-poin ini tuh berkesinambungan. Ketika ada perbedaan, pilihan aja deh. Misal mau makan di mana? Yang satu suka bakso banget, yang satu nggak suka. Jalan tengahnya gimana? Ketemu nggak? Ketika kalian ada perbedaan, ketemu jalan tengahnya nggak? Itu yang penting. Ketika ada masalah atau mungkin salah satu dari kalian salah, ketemu nggak nih jalan tengahnya? Terus, kalian udah menjalani hubungan misal 2 tahun gitu ya. Anggap aja 2 tahun itu udah cukup menurutku, udah kelihatan sifat aslinya gimana. Walaupun biasanya kalau habis nikah beda ya sifatnya. Dengan habit yang sudah kalian lalui selama 2 tahun, betah nggak ya kira-kira? Ketika yang cewek selalu akan minta dibayarin terus, ketika yang cowok akan selalu morotin yang cewek terus misal. Atau habit 2 tahun itu tuh kalau ada masalah selalu kabur-kaburan, kayak hilang-hilangan, nggak langsung diselesaiin. Lah kurang lebih ketika kalian menikah, habit itu akan kebawa nih di pernikahan. Kalian sanggup nggak ya ketika sudah dipersatukan di dalam rumah tangga, terus habit yang kalian bawa ketika pacaran tuh ada di dalam rumah tangga tuh sanggup nggak? Harus LDR-an terus, kerjanya jauh, pulangnya jarang, komunikasi mungkin cuma lewat handphone, video call. Terus habitnya adalah sering, sayang maaf ya aku ketiduran, yang gitu-gitu. Sanggup gak ya ketika dibawa ke pernikahan? Apakah aku akan sentimen dan marah-marah terus? Ataukah aku terima-terima aja? Ataukah bisa dirubah? Atau ketemu jalan tengahnya? Nah itu yang harus dipikirin. Selanjutnya masuk ke kekurangan. Kekurangan pasanganmu sekarang tuh apa sih? Contoh, iya mbak, dia itu jarang mandi mbak, bau ketek. Bisa dibilangin nggak bisa mbak, tak bilangin sekali itu cuman ya sembuh seminggu doang habis itu kumat lagi. Nah kira-kira nih ketika kalian nikah tidur sekasur bareng, satu kamar mandi, satu lemari, sanggup nggak menerima bau badannya? Nah itu yang simple. Yang berikutnya, iya mbak, dia tuh kalau pagi suka sisi-sisi kencang banget, terus kentut sembarangan. Terus ketika kalian nikah, sanggup nggak ya kalian menerima itu ketika kalian lagi sarapan tiba-tiba bojomu serot gitu? Sanggup nggak? Terus lagi, ya mbak, bojoku ki wes ngerti gulane dhuwur, yo tetep we sirap, sirup, susah, susu, kratindeng, ekstra jos. Terus kalian mikir nih kalau udah masuk ke gula, penyakit, kedepannya dia akan sakit gula, ada amputasi dan sebagainya, ada pengobatan jalan dan sebagainya. Duit kalian yang setelah dikumpulkan selama kalian menikah, selama kalian bekerja akan habis untuk pengobatannya dia. Sanggup nggak ya? Nggak sanggup mbak kalau kayak gitu. Kira-kira habit minum manisnya bisa dirubah nggak ya? Rodok ndablek sih mbak. Terus penyikapanmu gimana? Nggak tahu mbak. Nah, pikir aja sendiri tuh kira-kira gimana. Itu masih habit buruknya. Ketika kalian bisa nerima habit buruknya, atau itu terlalu buruk tapi masih bisa dirubah, ada jalan tengahnya, monggo. Kalau enggak ya wes, ibaratin aja kehidupan kalian selama 10 tahun ke depan akan menghadapi hal itu. Yang terakhir, karakternya. Dia tipe karakter yang keras, nggak mau salah. Kalaupun salah, udah mentok masih bisa belok, itu kan nyebelin banget ya. Kalian akan menghadapi kelakuannya itu, kalau karakter udah nggak bisa dirubah. Karena itu termasuk watak ya menurutku. Nek watuk jadi iso ngombe obat watuk, nek watak kira iso ra ono obate. Ketika wataknya udah mentok masih bisa belok, alias selalu ngasih alasan terus apapun kesalahannya, apapun siapa yang salah, mau dia yang salah, mau kamu yang salah, dia selalu ngasih alasan. Kira-kira nih ketika menikah, kalian akan berhadapan dengan manusia itu tangi turu ketemu kui, meh turu ketemu kui, kue loro ketemu kui, baradus ketemu kui. Sanggup gak ya kira-kira? Kalau aku sih nggak mau ketemu cowok yang udah mentok masih bisa belok. Karena orangnya terlalu alibi dan akhirnya dia tidak akan mengakui kesalahannya. Dan tidak akan pernah belajar. Belajar kok mbak, cowok yang kayak gitu yang udah mentok masih bisa belok tuh bisa belajar kok mbak dari apa? Ya kalau dia kekeh sama pengakuannya, kekeh sama pendapatnya, terus kepentok sendiri sama pendapatnya, baru dia berubah. Lah pertanyaannya, berapa lama antara dia kekeh dengan pendapatnya lalu kejeduk? Dan apakah kejeduk sekali itu cukup? Apakah harus kedua, ketiga, keempat, kelima kali? Nek wonge ndablek piye? Itu pertanyaannya. Jadi intinya ketika kalian memilih pasangan untuk serius, ketika kalian memilih pasangan untuk akhirnya menikah, kalian juga harus mengetahui sebenarnya pribadi kalian. Ketika aku tuh suka yang bersih-bersih aja, yang rapi-rapi aja. Jangan sampai dapet cowok yang kemproh. Karena kalian akan dicap menyebalkan karena harus merubah habitnya dia. Akan lebih baik itu kalian menyadari diriku tuh seperti apa, aku butuh laki-laki atau perempuan seperti apa.
Baru kalian PDKT-nya oke, ngobrol apa segala macam, nyambung nggak nih obrolannya, oke nih sesuai nih sama karakterku, masuk nih, diajak ngobrol enak nggak, dari situ itu lebih enak. Kalau anak muda zaman sekarang kan tidak memikirkan hal-hal tadi yang tak sebutin nih, langsung sikat aja, begitu terlihat oh ganteng, good looking, sugih, populer, sikat. Ya kan? Atau cantik, aku jatuh cinta pada pandangan pertama karena matanya adem gitu, sikat. Jebule kelakuannya bosok, ya kan? Ya rak apa-apa, namanya mencari boleh gonta-ganti, tapi untuk yang serius kalian harus nerapin poin-poin tadi. Sebenarnya kalau ngomongin yang poin-poin tadi tak sebutin, itu pada prakteknya nggak akan mudah, itu pasti akan sulit. Pertama sulit, kedua akan ribet, ketiga akan banyak kamuflase, faking good dan sebagainya. Karena ketika kalian menemui seseorang pertama kali, dia akan nyajiin yang baik-baiknya, nggak akan nyajiin bosok-bosoknya. Bosoknya biasanya ketahuan di akhir, atau ketika ada masalah lah bosoknya atau sifat aslinya akan keluar. Nah ini quotes untuk cowok-cowok nih, ketika kalian memilih istri gitu ya, sudah bisa menerima kekurangan kalian. Kalian pasti menganggap kan wanita tuh kan super ribet gitu ya, tapi ketika kalian mendapatkan istri yang bener-bener mau ngurusin kalian, kalian bangun tidur ya mukanya orang bersengut, kalian mau berangkat kerja dibikinin sarapan, dibawain bekal dan sebagainya. Jangan sampai kalian menyakiti hatinya. Begitupun juga wanita. Ketika kalian nih para wanita mendapatkan laki-laki yang benar-benar 100% bisa menerima masa lalu kalian, karena rata-rata cowok tuh sulit untuk menerima masa lalu ceweknya dan ceweknya akan lebih legowo untuk menerima masa lalu cowoknya. Kalian dapat nih cowok yang bisa menerima masa lalu kalian tanpa ngejudge kalian yang sekarang dan hanya melihat kalian itu pada saat cowok ini ketemu kalian aja, nggak ngelihat masa lalunya, dan bisa membawa kalian para wanita ke jalan yang benar, bisa merubah habit buruknya dengan cara yang enak, dengan cara yang lembut, tidak merasa lebih superior daripada wanita. Ya jangan disia-siain, jangan terus nyari tegangan baru selingkuh. Biasanya kan cewek kan problemnya itu ya, ketika hidupnya terlalu enak dia nyari tegangan. Ketika dia dapat laki-laki yang super baik, super sempurna, beneran nggak ada cacatnya, dia akan nyari tegangan ke cowok brengsek yang bikin dia nangis. Jadi intinya adalah sadar diri teman-teman. Peduli dulu sama dirimu, udah dikasih Tuhan enak ya jangan nyari yang nggak enak. Dan kalau kalian nyari cowok atau cewek atau nyari pasangan deh untuk cowok, jangan pernah mikir kayak aku nyari cewek mbak yang mau diajak susah. Menurutku itu pemikiran yang salah, karena bapak ibu cewekmu itu berusaha untuk nyekolahin dia tinggi-tinggi, berusaha untuk ngasih dia hidup yang enak, terus kamu tiba-tiba datang mengambil anak perempuannya yang sudah diurus sekian tahun gitu ya. Set, aku mau nyari cewek untuk diajak susah. Rasa ambek kowe. Kalau nih, prinsipku nih, semoga kalian juga bisa memaknai itu. Ketika aku single, aku bisa melakukan semuanya, dan terus ketika aku pacaran, aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain aku pacaran. Ketika aku single aja bisa, harusnya ketika pacaran aku lebih bisa. Bukan malah ketika pacaran kamu dipending semua. Ketika pacaran kamu jadi nggak produktif, ketika pacaran atau punya pasangan kamu jadi lebih diem, dikekang, nggak bisa gaul. Selalu ditoksikin sama pemikiran-pemikirannya dia yang belum tentu benar dan sebagainya. Itu bahayanya pacaran di situ. Apalagi cewek biasanya kalau udah jatuh cinta tuh goblok banget gitu kan. Cowok juga sama, kalau emang udah kepegang cintanya, segoblok-gobloknya cowok tapi logikanya masih main. Jadi semangat buat kalian yang sedang mencari cinta, yang lagi PDKT mungkin pikir-pikir lagi laki-laki itu atau wanita itu cocok atau enggak sama kamu. Dan kalau mau meninggalkan seseorang, intinya jangan ghosting teman-teman, karena nggak enak banget di ghosting. Jadi kalau kamu merasa nggak cocok, sampein aja, walaupun itu menyakitkan, seenggaknya kamu jujur. Gitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye.